Kembali lagi di PSS Podcast Sri Sudewi. Ya, teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu orang lama yang sudah lama di Sri Sudewi. Bagi guru-guru lama, ini pasti sudah kenal beliau siapa. Nanti kita akan kulik cerita-cerita beliau, karena beliau selama ini sudah tidak tinggal di Jambi, kebetulan main ke sini jadi menyempatkan waktu untuk bercerita, berbagi kisah dengan kita di podcast Sri Sudewi ini. Langsung aja, ini dia Ibu Risa, tepuk tangan. Nah, Ibu, kabarnya gimana Ibu? Setelah sekian lama kita baru ketemu, Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi ke Jambi dalam rangka apa nih Bu? Ke Jambi. Ke Jambi kebetulan ada kesempatan untuk ke Jambi ya, nengok cucu, kangen dengan semua tentang Jambi, termasuk SLB, termasuk anak-anak, termasuk guru-gurunya semua lah. Oke. Ada kerinduan. Berarti sudah tidak ke Jambi berapa lama? Mungkin 2 tahun dari setengah ya, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya? Setelah pensiun itu kan sempat ke Jambi juga. Iya, beberapa kali sempat ketemu ke Jambi. Iya, terus ya sekarang udah 2 tahun setengah lah mungkin nggak ke Jambi. Oh, baru ini lagi ya Bu ya, setelah 2 tahun lagi, setengah. Nah, jadi pemirsa, kita akan mendengar cerita dari Bu Risa. Ibu, pertama kali waktu selesai atau pertama kali kerja tuh di SLB, memang SLB Sri Sudewi? Iya, atau kalau sebelumnya pernah? dulu kan kebetulan saya di IKIP ya, dulu kan IKIP, sekarang kan IKIP, UPI. iya. Dulu ngambil pendidikan khusus itu yang D3. D3 itu kan masih ikatan dinas lah gitu kan, jadi masih tiba-tiba terima SK gitu, masih langsung terima SK penempatan. Kebetulan dulu SK penempatan saya di Majalengka, dikembalikan ke daerah asal ya. gitu. Di Majalengka nggak sempat ngajar sebenarnya, cuman karena kita udah tinggal di Jambi kan, kebetulan dulu masih muda ya, dulu masih nggak seperti sekarang lah kondisinya ya. Yeah. Dulu tuh masih banyak kemudahan, jadi cuman ikut prajabatan di sana, selesai prajabatan kembali ke sini karena suami bertugas di Jambi kan. Kemudian ya itu diurus kepindahan, ya dulu masih muda lah ngurus pindah juga kan. Masih gampang ya Bu? Ya alhamdulillah langsung penempatan di SLB Sri Sudewi, SK pindahannya itu. Oh, tapi di Majalengka belum sempat kerja? Belum sempet, cuma terima SK doang terima gitu. SK. Selesai kuliah, terima SK, langsung ke Jambi. Jambi, iya. Berarti langsung di Sri Sudewi sini ya Bu? Ya, langsung ke Sri. Kebetulan kan sebelumnya Pak Jul Kiram juga kena baik dengan suami gitu. Oh kan. iya, Pak Jul Kiram dulu masih Pak Jul Kiram kepala Betul. sekolahnya. Jadi ya alhamdulillah diberikan kemudahan dulu tuh untuk ngurus pindahnya. Di tahun 90-an. Tahun berapa ya? 92-an lah kurang lebih. 92-an ya, kurang lebih. Berarti sekolahnya belum di bangunan ini ya? Belum, masih di sana di Danau Sipin, di depan Danau Sipin itu masih sekolah lama, bangunan lama gitu. Ya sekarang jadi Unja Kedokteran ya? Iya, dari Unja Kedokteran, Unja Kedokteran. sekarang ya. Nah, setelah berarti awal-awal memang langsung kerja di Sri Sudewi. Ibu tahu persis bagaimana perjalanan Sri Sudewi ini ya, karena memang sudah lama. Ibu bisa ceritain kalau dulu tuh sekolahnya bedanya sekolah yang di gedung sana dengan di gedung sini tuh yang paling ini apa Bu bedanya menurut Ibu? Oh jauh berbeda. Kalau dulu kan kadang masyarakat tuh belum begitu mengenal ya dengan sekolah luar biasa gitu kan. Jadi banyak anak-anak yang belum disekolahkan. Jadi ya lokasinya juga terbatas, cuma ada berapa kelas gitu. Dulu masih sampai tingkat SMP kalau nggak salah, SMA tuh baru berapa orang lah gitu. Karena memang sarananya juga kan, ya fasilitas gedungnya juga belum memadai lah. Kemudian bergantian gubernur, dibangunlah sekolah yang lebih besar lagi. Ya, lokasinya di sini. Nah di sini udah tuh ya berkembang, mulai rame gitu. Kalau dulu kesulitannya orang tua berarti memang nggak sepaham itu ya Bu? Ada SLB mungkin? Banyak, iya. Sebenarnya kan banyak juga sih ya, maaf ngomong ya, anak-anak yang pejabat gitu istilahnya ya, yang orang tuanya berpendidikan lah gitu. Mungkin masih malu kalau dulu menyekolahkan anaknya untuk di SLB gitu. Mungkin melihat perkembangan kok, mungkin ya lihat kita mengajar, lihat hasilnya gitu ya. Anak yang tidak bisa menjadi bisa gitu ya, anak yang proses pendidikannya itu kan jadi
ada menghasilkan gitu ya, ada perubahan lah dalam diri anaknya juga. Iya, betul. Nah, baru mungkin orang tua juga ya akhirnya, oh kenapa nggak disekolahkan ya gitu. Berarti penerimaan orang tua tuh lama ya waktu itu ya? Biasanya ya. Lama ya. Ibu waktu pertama kali ngajar jurusan apa? Tunarungu. Tunarungu? Saya di Tunarungu. Langsung di Tunarungu ya? Tunarungu memang. Dulu kuliah juga ngambil spesialis. Kalau dulu kan ada spesialis ya. Oh dulu ada spesialis? Dulu ada. Saya kebetulan ngambil Tunarungu. Tunarungu. Berarti mateng bahasa isyarat juga lah ya waktu kuliah kan kayak gitu bahasa ya? isyarat saya terus terang nggak menguasai. Saya lebih ke oral. Paling ya isyarat ini aja ya, isyarat biasa lah gitu, komunikasi dengan anak-anak. Karena kalau kita kuliah tuh ada komtal namanya. Ya, komunikasi total itu. Ya. Nah, berarti setelah tadi penerimaan orang tua, akhirnya, nah ceritanya bisa ke gedung baru ini, kan banyak teman-teman nggak tahu nih Bu, kira-kira apa Bu? Sampai, oh ya kita pindah sekolah ya, lokasinya kita pindah. Atau ya, karena di sana memang sudah penuh anak-anaknya atau apa? Iya, karena memang sudah tidak memungkinkan lagi ya tempat yang di sana juga. Sebenarnya itu tuh kan diperuntukkan untuk hotel dulunya waktu zaman Pak almarhum Pak Maskun Syofwan itu kan, kebetulan Ibu Profesor Sri Sudewinya itu memang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, anak-anaknya itu. Hotel bangunannya juga kan tingkat 2 ya. Iya betul. Pemandangannya juga bagus. Bagus. View-nya itu ke Danau Sipin. Ya. Jadi peruntukanlah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian karena sudah tidak memungkinkan lagi ya, anaknya bertambah terus, jadi dicarikanlah dengan pemimpin yang baru, dengan gubernur yang baru itu lokasi. Oh, dicarikan lokasi. Dulunya pernah kita mau pindah ke sana, ke Talang Bulo kalau nggak salah, agak jauh di luar kota. Sempat ini juga sih, sempat demo juga kita guru-gurunya gitu. Oh, sempat demo. Lokasinya terlalu jauh dari kota gitu. Oh. Akhirnya mungkin oleh pemerintah dicarikan tempat tanah provinsi gitu, mungkin ya akhirnya di sini. Di sini ya, kira win-win solutionnya karena sana terlalu jauh. Iya, jadi di kota lah gitu. Akhirnya tetap di sini ya Bu ya. Nggak jauh lah jaraknya dari sekolah lama dengan sekolah baru ya. Nggak terlalu jauh. Nah, berarti setelah pindah ke sini, akhirnya Ibu ketemulah dengan suasana baru, terus teman-teman baru. Apa yang paling berkesan Bu di sekolah ini? Sampai Ibu ini deh, sampai dari awal sampai akhirnya Ibu kan pensiun juga tuh. Ya. Yang paling berkesan boleh diceritain? Banyak sih. Kesannya terlalu banyak berkesan. Iya. Yang paling berkesan apa ya, teman-teman ya, teman-teman yang sama-sama pengajar lah, staf gurunya. Ya. Bersahabat lah. Oke. Nah, terus ya begitu banyak. Sebenarnya kalau diceritakan tuh terlalu apa ya? Terlalu banyak kenangan gitu. Tapi yang paling berkesan tuh ya itu kebersamaan di antara kita guru, karyawan, pimpinan juga. Terus anak-anaknya juga. Anak-anak yang sangat istimewanya juga sangat apa sih, senang lah gitu aja, happy aja. Kalau anak-anak ketemu Ibu di luar, anak-anak yang dulu alumni Ibu masih ini? Masih, kadang kita ada grupnya juga. Ada grupnya. Kayak kemarin kan si Angga yang GKP. Betul. Ini ada kegiatan di rumah BUMN. Iya. Betul, saya hadir ke sana. Masih ini ya Bu ya? Masih jadi ada kerinduan. Makanya kangen ya Bu, kalau ke Jambi itu harus kangen pasti ke sini ya? Saya nahan berapa tahun ya, 2 tahun setengah lebih lah itu pengen. Pada akhirnya kemarin alhamdulillah ya Allah ijabah kangen ke Jambi sebelum kan. Sampai ke sini ya? Iya, sampai di sini alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, teman-teman, Ibu Risa Farida ini salah satu orang yang menggedor dunia kerja untuk masukin anak-anak alumni SLB itu diterima bekerja. Beliau yang saya tahu sempat gedor Dinas Ketenagakerjaan, terus Alfamart dan lain-lain. Itu kita pengen tahu ceritanya. Ceritanya gimana Bu? Ibu bisa kayak ini anak-anak setelah lulusnya harus kerja deh. Ibu pasang badan, Ibu kesana sini, itu gimana Bu? Nah, ya kebetulan kan di sekolah ini, di SSD ini, saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk membina anak-anak di bagian kesiswaan. Ya. Di kepala sekolah bidang kesiswaan. Betul. Kita kan yang kurikulum, yang humas, gitu. Kita di antara tim wakil kepala sekolah ini kan sering gimana sih SLB ini mau dibawa kemana? Gitu. Iya betul. Setelah lulus dari sekolah kan, selesai sekolah di sini,
anak mau kemana larinya gitu. Iya betul. Nah, kan sering itu yang menjadi pertanyaan orang tua juga kan, ngapain sekolah lama-lama, kok akhirnya di rumah juga kan, anaknya nggak kerja gitu kan. Jadi akhirnya ya itulah ngobrol dari perbincangan dengan teman-teman sejawat ini dengan wakil itu kan kita ada program magang. Iya betul. Oh ibu juga yang ini ya. Kan, pertama kali ya. Dikenalkan dengan dunia luar, dengan kewirausahaan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi pemerintahan, ya dinas sosial, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, kemudian jadi lembaga juga banyak kan dari BLK, BLK, ya. Kemudian juga menggandeng itu dari komunitas itu yang penting, terutama yang HWDI ya, yang HWDI ya. Kemudian kita juga satu pemikiran, satu visi kan. Gimana sih anak-anak setelah lulus sekolah itu skill apa yang dikuasai oleh anak-anak, yang dimiliki oleh anak-anak. Dari sekolah kan sudah ada kan, kalau dulu kan ada program keterampilan pilihannya itu kan banyak sekali. Apa yang dipilih oleh anak itu kita lanjutkan di program magang. Misalnya Tata Boga kita masukkan lah, kita kerjasama dengan toko roti misalnya atau dengan hotel biasanya ya. Kita menerobos ke sana. Alhamdulillah teman-teman yang guru keterampilan juga kan ya kita saling mendukung, memberikan masukan lah gitu, gimana tempat untuk magang ini, ini ada kenal yang ini. Kemudian juga dinas tenaga kerja juga kebetulan kan suami saya juga banyak kenal dengan para pimpinannya. Iya pimpinannya. Ya Pak tolong segera pengen ketemu dengan Pak ini gitu kan. Ya akhirnya ya itu jadi semuanya ya dimudahkan aja kayaknya gitu. Kerjanya ya Bu ya. Ada aja jalannya untuk anak-anak bisa berkembang gitu. Kesulitannya Bu ketika anggaplah memang stakeholder yang lain itu nggak tahu nih anak SLB ini skillnya apa. Cara Ibu meyakinkannya, ayo dong Pak, terima dong anak saya kerja di sini. Ya itu harus ini pendampingan, tetap harus ada pendampingan untuk anak. Misalnya nih si ini nih mahir di bidang ini gitu ya, kita masukin ke dunia kerja ini. Itu kan tetap harus ada pendampingan juga, seperti anak tunarungu di Alfamart gitu kan. Di Alfamart memang kita belum ada program magang, kalau di sana belum ada. Cuman biasanya kalau pas anak masuk kerja itu kan melalui tes juga, ada tes tertulis, itu kan pendampingan tuh dengan iya betul ya. Karena ada kan anak kesulitan komunikasi, pemahaman dengan kalimat juga kurang. Harus menjelaskan kembali, ini pertanyaannya seperti ini, kamu jawabannya apa? Gitu. Jadi tetap ada pendampingan. Kemudian memang juga yang perusahaan-perusahaan yang sudah memahami undang-undang ketenagakerjaan itu mereka nggak ada, memang welcome, memang ada loh ini jatahnya untuk anak-anak ini sekian persen harus ada yang kerja di sini. Iya. Cuma memang kendalanya biasanya mereka itu mintanya yang tunarungu itu yang tunarungu yang masih bisa komunikasi gitu, yang agak ringan. Yang ringan ya Bu ya. Tunadaksa juga mungkin yang ringan gitu. Yang tunagrahita juga ada beberapa orang itu yang sudah masuk juga dari Alfamart. Sekarang malah yang honor di pemerintahan juga ada kan, kayak si Arya kan sekarang di Dinas Tenaga Kerja. Oh Arya ya. Angga di sosial. Angga Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota. Oh ya. Di pemerintahan juga sudah ada beberapa orang anak-anak yang kerja di situ ya Bu ya. Gitu. Berarti Ibu juga termasuk orang yang pasang badan untuk meyakinkan. Iya. Ini ya. Oh, saya garansinya Pak, saya garansinya Bu gitu ya. Termasuk ke ini kopi kece. Kopi kece itu kan masih juga banyak. Ya itu banyak kendala sebenarnya. Tapi kan seiring dengan waktu mereka juga udah mulai memahami, oh ini anak tunarungu ini seperti ini. Iya. Masalah pasti selalu ada. Pasti ada. Kan tetap komunikasi itu sering terjadi salah miskomunikasi. Iya karena teman-teman tuli ini kadang tidak tahu apa maksud kita, dan kita juga kadang nggak ngerti maksud dia ya Bu ya. Tapi setelah melihat kemampuan anak-anak itu, oh bisa juga ya, mereka juga akhirnya kan kagum lah gitu, oh bisa juga ya Bu, ya bisa dong, sama dengan kita, saya bilang. Kemampuan mereka juga sama gitu. Nah podcast ini juga pernah mengundang Ibu Daumi, Mamanya Mahera. Nah Mama Mahera itu, Ibu Daumi itu bercerita kalau misalnya setelah lulus sekolah itu minimal ada kayak satu pelatihan untuk pemantapan gitu nah Bu. Jadi
ngebimbing anak ini sampai dia siap di dunia kerja. Jadi karena kan ada beberapa kasus juga yang memang anaknya ini mudi ya, Bu. Suruh kerja ini nggak mau, suruh kerja ini nggak mau. Nah kayak gitu, kayaknya kita juga harus memikirkan itu nggak sih, Bu? Sebetulnya pendampingan tuh anak-anak yang kayak gitu-gitu kan. Pasti mungkin, tapi kalau dari sekolah kayaknya mungkin agak kesulitan ya. Iya, kita harus kerjasama nggak sih, Bu? Gurunya juga, ya itu tadi kerjasama itu Iya. yang sebenarnya yang sudah terjalin dulu itu harusnya kan dilanjutkan nih, sebaiknya kan itu. Kalau Iya, menurut betul. saya ya, dengan dinas sosial ya kita mungkin wakil kepala humasnya juga mungkin kan bisa tetap silaturahmi lah dengan mereka. Iya. Nah, ini pejabat ini kan berganti terus. Betul. Yang baru nih nggak kenal dengan anak-anak SF ini apa sih anak? Sebenarnya kita pendekatan dengan mereka. Gitu. Itu PR kita semua ya, Bu. Tetap harus terjalin lah dengan dinas tenaga kerja juga kan harus banyak sebenarnya peluang untuk anak-anak ini untuk mengikuti pelatihan gitu dari institusi mereka gitu. Hanya atau kitanya yang belum kesana atau orang itu yang jembatannya nggak ketemu ya? Mungkin. Mereka itu tahunya ke HWDI itu karena di HWDI sekarang yang saya tahu ya Bu Dewi itu sudah buat yayasan. Udah buat yayasan. Apa ya namanya saya lupa gitu. Jadi memang mitra kerjanya melalui beliau. Jadi Bu Dewi juga sasarannya tapi bukan anak sekolah, anaknya yang sudah lulus sekolah. Oh iya. Bukan anak-anak yang sedang sekolah, karena yang sekolah kan mereka fokus untuk belajar. Iya. Ya keterampilannya ya ada keterampilan pilihan. Terus ya mungkin magang, tadi program magang itu saya nggak tahu masih berlanjut apa enggak sekarang gitu. Kalau program magang masih, Bu, masih jalan kita program magang. Itu program magang itu mungkin yang harus dilanjutkan gitu ke mana gitu kan. Nah, kan sekarang sekolah kita, Ibu udah tahu atau belum? Kita tuh kerja sama dengan UIN juga, Bu. Jadi ada alumni kita tuh Iya, kuliah di sana. Kuliah di sana kayak Dea, Dava. Oh, Dava yang Iya, Dava, terus ada Putri Fatimah. Itu. Jadi sudah mereka yang mampu kuliah itu bisa kuliah, Ibu. Kita juga mendampingi karena kita sudah MOU yang kayak gitu-gitu kan. Dari dengan pihak sekolah ya. Iya, pihak sekolah itu sudah MOU. Jadi harapan Ibu ke depannya tuh banyak kampus-kampus lain nggak sih, Bu, yang harusnya nerima anak-anak kita sesuai ini ya? Harusnya mereka juga membuka peluang untuk anak-anak ini ya yang mampu ya. Bisa mengikuti program gitu kan, kuliah tetap pendampingan tetap harus nggak bisa lepas, itu harus ada juga. Betul ya, berarti sekolah, kampus, memang kalau ngomongin guru itu nggak hanya datang ngajar terus pulang nggak sih, Bu? Iya nggak? Ibu kan ini termasuk yang sudah senior. Menurut Ibu nih, guru tuh harusnya kayak gimana, Bu? Selain ya kewajiban dia hanya mengajar, pulang. Tapi kan harusnya nggak kayak gitu nggak sih, Bu? Ya, bayangan Ibu sebaiknya itu kayak gimana sih? Sebaiknya, tapi kan tidak semua satu pemikiran ya. Iya. Karena di tuntutan di sekolah juga kan sekarang administrasi. Betul. Menghabiskan waktu juga ya. Iya. Administrasi kelas. Kemudian ya fokus dengan anak-anak. Terus yang penting itu mungkin tingkat kepedulian kitanya juga loh. Rasa itu ya, Bu. Ya kalau dari individunya, udahlah sebatas ngajar aja sudah sudah. Karena dari kita nggak ada tertanam rasa peduli dengan anak gitu. Karena kita peduli dengan anak nih, anak ini sebenarnya bisa loh untuk meneruskan kuliah. Yuk kita bantu untuk ini. Ada penilaian dari tim sekolah juga kan harusnya ada. Mungkin ada, kayaknya ada lah. Itu juga ada tuh. Iya, pasti ada 1-2 orang yang muncul ya, Bu. Ya ini kemampuan ini anaknya kayaknya bisa ikuti. Iya. Makanya itu. Baru ini ya Unja belum ada ya. Unja belum ada. Waktu itu tanya dengan Ibu Daumi tamu ke sini. Kalau nggak salah suratnya itu sudah mulai mau dibuat kayaknya, Bu. Karena kan atau mau buka jurusan PLB kita juga nggak tahu kan. Ke depannya kan, siapa tahu. Nah, sampailah pada Ibu hari ini sudah menetap di Majalengka. Apakah kesibukan Ibu selama kayak di dinas sekolah ngurusin anak-anak disabilitas tuh masih lanjut di sana? Kebetulan saya di sana juga masih fokus untuk mengurus ibu. Iya, ya. Masih ada ya. Alhamdulillah. Jadi
Ya hari-harinya saya di sana ngurusin ibu. Kalau dengan anak ini juga sering kumpul. Ada komunitasnya juga gitu kan. Anak-anak tunarungu, terus dengan PPDI juga ada. PPDI. Saya itu kan, kemudian yang tunanetra juga kebetulan nggak begitu jauh juga dari rumah sih, ada pantinya juga gitu. Pertunia atau ITMI? Pertuni ya? Sekolah. Oh, sekolah ya. Sekolah swasta, cuman ada pantinya. Kalau dengan portuninya belum ketemu. Belum ya. Malah dengan berkatin aja dengan PPDI ya. PPDI malah saya dimasukin ke pengurusan sini PPDI itu apanya. PPDI dimasukin ke pengurusan gitu ya, karena nggak tahu ya kok saya dimasukin ngapain, saya kan nggak mengenal mereka dengan ini ya. Iya. Orang lagi saya kenal, apa kan Bu bantu kita Bu ya. Oke, saya bilang ayo jalan. Cuman itu tadi kayaknya di internal mereka juga ada masalah gitu, jadi kayaknya kita mau ikut campur juga itu mereka gitu. Iya. Gitu, masih baru terlalu baru ya Bu ya kita ya. Mengikuti aja, paling support aja mereka. Kalau misalnya Bu tolong dong bantuin ya, kita bantu. Ya, untuk penonton yang tidak tahu, kalau dia ada istilah-istilah yang disebutkan dengan Bu Risa itu ada HWDI. HWDI itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, itu khusus wanita ya Bu. Ya. Kalau PPDI Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia itu biasanya tunadaksa ya Bu, yang paling banyak di situ, yang paling banyak. Tapi semuanya ada di situ. Tapi semuanya ada. Karena payung besar ya sebetulnya di situ kan PPDI ya Bu ya. Nah, tanpa harus membandingkan Ibu lama di sekolah ini sampai ke kampung halaman Majalengka, sedikit banyak pasti ngelihat SLB nih Bu. Tanpa harus membandingkan, bagaimana SLB seharusnya tuh kayak gimana sih Bu? Kalau ada kekurangan di sini, di sana tuh yang Ibu temukan perbedaannya apa? Jauh. Karena ini kan tingkat provinsi ya. Iya. Provinsi SLB-nya tingkat provinsi di kota besar. Di kota provinsi ya. Mungkin di Bandungnya ya. Persis. Kalau di sana kan saya tinggal di kabupaten. Jauh, sangat jauh dari fasilitasnya ya, sarana prasarananya juga masih maju di sini. Masih maju di sini ya. Masih kembang di sini. Kalau di sana kayaknya ya gurunya juga fokus ngajar dengan ngurus administrasi aja. Masuk pagi pulang sore gitu. Iya. Pak Ibu nggak dapat cerita anak-anak yang di situ sudah jadi alumni, ada yang kerja di mana gitu, ada sempat ada. Cuman ya karena nggak ada yang bergerak saya lihat ya. Iya. Saya kebetulan ada sekolah swasta juga, kebetulan teman kan cerita-cerita, saya coba kerja sama dengan inilah Alfamart juga mereka terima gitu kan. Tapi ya itu tadi kayaknya enggak lah di sini aja katanya, di Majalengka aja katanya. Jadi masukin paling ke tempat ini kafe gitu kan. Berapa lah yang mampu. Kebanyakan di rumah sih buka usaha sendiri gitu, kayak jualan sembako yang gitu-gitu. Kalau yang ke dunia kerjanya saya lihat kayaknya belum ada yang gedor ya Bu ya. Kayak di Alfamart juga kayaknya saya lihat belum ada. Sayang sekali harusnya ya Bu ya. Sayang sekali. Harusnya ada slot yang memang bisa diisi untuk alumni SLB dimanapun itu ya. Harusnya dimaksimalkan. Gitu. Sebenarnya mereka tuh terima ada sekian persen khusus untuk anak-anak difabel itu. Memang yang terima tuh tunarungu dengan tunadaksa yang ringan gitu. Sekarang malah yang tunagrahita pun udah mulai masuk. Sebenarnya kan kayak di Jambi juga ada beberapa tunagrahita yang memang udah kerja di sana. Ya. Bisa masuk. Ada tunagrahita kalau seliweran di TikTok atau Instagram tuh, yang dia di hotel jadi selamat datang, kayak gitu di kafe jadi selamat datang, nganter makanan, nganter itu. Berarti kan sebetulnya bisa ya Bu ya? Bisa. Kalau kita ini dilatih. Ini tugas kamu cuma ini doang gitu misalnya nih. Selamat datang. Iya. Harus sama. Gitu. Terus ngantar makanan dengan caranya berulang-ulang dilatih secara kontinu bisa gitu sebenarnya. Ya, ke depannya PR kita bersama lah, khususnya kita guru-guru, berarti catatannya emang harus lebih peduli lah ke anak-anak, ke depannya harus kayak gimana. Ada beberapa yang memang bisa dicontoh dari Ibu. Ibu saya lihat masih sepedahan berarti di sana. Hobi sepedahan. Jauh nggak sih Bu mainnya? Main sepedanya? Di sana kan suasananya kampung, sawah gitu kan. Sejuk ya Bu ya? Banyak sawah, banyak gunung kan, banyak
curug tuh Air terjun. terjun. Iya. Jadi ya gitu. Sepeda tuh ya rutin. Seminggu tuh kadang berdua bapak, kadang sendiri, kadang gabung grup komunitas. Iya, ada komunitas ya? Oh, komunitasnya. Tiap minggu. Jadi ini berapa minggu ini vakum karena saya di sini. Karena ketuanya di sini jadi nggak jalan. Oh, iya. Dipanggil Ami di sana tuh, cepet pulang nih, mata sepi katanya kadang. Ya jadi teman-teman Bu Risa kayaknya Bu Risanya masih lama di sini. Jadi sepedanya sendiri-sendiri aja. Selain sepedaan ngapain Bu biasanya Bu? Touring. Touring apa nih? Touring naik gunung, touring ke ini ada situ apa ya, danau. Danau. Terus ke puncak gunung. Nah, kalau satu karena daerahnya pegunungan ya, jadi naik gunung gitu. Naik gunung jalan kaki. Masih bisa pakai motor. Oh, pakai motor. Pakai motor, jalannya bagus lah, segar. Oh. Udaranya masih segar, masih fresh gitu. Suasananya ya desa lah, airnya air pegunungan. Air gunungnya masih jernih ya Bu ya. Berarti sehari-hari ya selain ngurusin orang tua berarti kesibukannya itu. Seru ya Bu ya. Seru, ngumpul teman olahraga kan, ada volley mini, kalau di sana tuh ada volley mini namanya tuh. Seru lah, rame deh. Pulang kampung tuh kan otomatis ketemu kawan-kawan lama tuh, kawan SMP, SMA tuh di sana. Mayoritas ya Bu. Jadi kawan-kawan kampung sendiri namanya. Pulang ke Jambi juga kan ketemu dengan kawan-kawan di sini. Ketemu kawan-kawan lama. Gitu kan udah. Alhamdulillah masih bisa silaturahmi. Iya, berarti enjoy ya Bu. Pensiun ini enjoy ngejalanin Alhamdulillah. Harus dinikmati. Syukuri, dinikmati. Jalani aja. Sekarang toh saya udah bebas, sudah nggak ada lagi ikatan dinas, memang nggak ada lagi. Betul. Tempatin masih nih. Betul. Secara ini teman-teman kan masih terjalin. Iya. Ke Jambi juga masih ada welcome gitu. Rumah juga lah Jambi ya Bu ya. Harus dibaca. Kedua saya. Iya. Nggak bisa saya lupakan. Kalau bahasa ingin pulang ke Jambi tetap karena kebetulan ada anak juga kan. Iya betul. Kalau bahasa Jambinya itu kalau sudah keminum air Batanghari ya, itu kayaknya nggak bisa, harus balik lagi ke sini ya kan. Nah, berapa puluh tahun? Hampir 32 tahun. Total di sini di Jambi. 30 tahun sekian ya. Anak lahir di sini. Semua lahir di sini. Yang besar lah yang di Majalengka. Lahirnya kan di sini, di Jambi. Ya tiap hari minum air Batanghari itu berapa itu? Kali 30 tahun ya Bu. Jadi sudah banyak. Nah, terakhir nih Bu, kita sudah sampai di penghujung podcast. Harapan Ibu ke depan nih, khususnya buat guru-guru yang di SLB Sri Sudewi, atau untuk guru-guru yang di SLB semuanya dimanapun berada yang nonton. Ibu sebagai orang yang sudah senior yang memang makan asam garam di dunia pendidikan luar biasa, ke depannya tuh harapan Ibu tuh gimana sih guru SLB tuh, kalau keinginan Ibu tuh yang kayak gini. Boleh dikasih tahu Bu ke kita biar jadi pelajaran juga nih ke depannya gimana harapan Ibu? Ya harapan saya sih ya harusnya lebih baik dari sebelumnya ya. Iya betul. Meningkatkan kompetensi itu udah jelas itu kan, meningkatkan kompetensi. Kemudian mungkin yang paling penting adalah mengajar itu bukan hanya sekedar memang kita kewajibannya tugasnya mengajar, tapi dengan ada sedikitlah rasa cinta gitu, rasa sayang dengan anak itu mungkin kan. Jadi dengan hati. Betul. Hati. Jadi nanti akan timbul dengan sendirinya. Lihat kondisi anak seperti ini. Ini apa sih yang harus digali dari anak ini? Sebenarnya anak ini punya kemampuan lebih loh. Apa yang harus kita gali? Nah itu mungkin tidak hanya sekedar gugur kewajiban aja. Iya. Ajar, datang, pulang, enggak gitu. Tapi kan kita harus mengamati setiap anak gitu ya. Anak ini kan setiap anak pasti berbeda kemampuannya. Betul. Setiap itu pasti kemampuannya tidak sama. Iya. Makanya pengajaran individual, kalau dulu kan ada Betul. individual ya. Setiap anak mungkin ada yang bisa lebih mampu, materinya lain. Tapi di samping materi pembelajaran juga kan dia punya potensi apa di samping itu. Iya. Apa minatnya kemana? Nah itu yang harus digali. Dari kita yang mungkin dari pihak gurunya harus jeli untuk melihat kemampuan anak. Jadi nanti setelah besar mereka akan dengan sendirinya nih kita penyalurannya kemana sih anak nih, harusnya minatnya kemana? Nah itu yang harus diketahui oleh guru gitu. Ya. Berarti itu saran Ibu, harapannya ke depan guru-guru di SLB tuh dalam tanda kutip tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi
masa iya nggak peduli dengan anak dalam tanda kutip ya Bu ya. Anak tuh harus kita lihat potensinya. Satu lagi tuh berarti mengajar dengan hati. Pokoknya pakai hati ya Bu ya. Akan timbul dengan sendirinya itu. Iya, akan timbul dengan. Makasih banyak Ibu, waktunya sudah menyempatkan waktunya main ke podcast kita. Sehat-sehat terus. Pokoknya kalau ke Jambi main kita podcast lagi. Pokoknya ke Sri Sudewi lagi. Semoga sehat semuanya. Sehat semuanya. Terus maju SMP Sri Sudewi. Siap. Dokter penerusnya harus semangat. Harus lebih maju, sedih loh kalau saya Sri Sudewi mundur itu. Pokoknya harus maju terus. Iya. Ini nomor 1 tetap. Terima kasih banyak, bye-bye.